Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga selalu semangat dalam belajar. Baik, anak-anak, kita masuk kepada materi kita selanjutnya, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Baik, sebelumnya silahkan kita ulangi kembali materi kita pada minggu yang lalu tentang pengertian iman kepada hari akhir ya. Jadi iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada hari akhir berarti kita mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, di mana ditandai dengan musnahnya seluruh apa yang ada di bumi ini. Baik, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang pertama Ibu akan bacakan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemudian 4.3 menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku tanggung jawab dan berbuat adil. Itu ya anak-anak untuk kompetensi dasar. Kemudian apa saja yang termasuk kepada tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Yang kedua, menghayati terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Yang ketiga, menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Yang keempat, mengamalkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Yang kelima, menentukan makna, dalil, tanda-tanda hari akhir, dan periode tentang iman kepada hari akhir dengan penuh rasa ingin tahu. Yang keenam, menemukan hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketujuh, mengaitkan hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, menilai hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Yang kesembilan, mengidentifikasikan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ke-10, menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan penuh komunikatif. Baik, kemudian model-model pembelajarannya. Yang pertama adalah personal model, jadi model pembelajaran secara pribadi, di mana nantinya Ibu akan berusaha mengkondisikan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua, social interaction model. Jadi metode pembelajarannya yaitu metode tanya jawab, kemudian metode diskusi kelompok. Silahkan anak-anak simak video berikut tentang hari kiamat. Kemudian anak-anak tugas selanjutnya, setelah anak-anak semua melihat video tadi, video pembelajaran tentang hari kiamat, kemudian berikan pendapatmu tentang keadaan alam pada hari
akhir itu seperti apa gitu ya. Bumi seperti apa, kita melihat ada gunung-gunung ya, gunung-gunung yang meletus, air dari laut yang memuntahkan airnya ke daratan dan lain sebagainya. Silahkan, bagaimana pendapatmu tentang hari itu? Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Meyakini dengan sepenuh hati dan berusaha beramal kebaikan sebanyak mungkin, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena hari akhir pasti akan terjadi. Jadi, selaku umat muslim, kita harus mengimani segala informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup, kemudian dikumpulkan makhluk hidup, kemudian makhluk hidup dilihatkan lembaran catatan amalnya, dan apakah mereka akan dimasukkan ke dalam surga atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dalil Al-Quran tentang hari akhir. Nah, salah satu ayatnya adalah kita sudah belajar ya pada minggu yang lalu tentang surat Al-Zalzalah ayat 1-5, kemudian surat Al-Qari'ah ayat 1-5, kemudian dalil pada hari ini kita tambahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna sa'ata la'atiyata la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, kita lihat tanda-tanda terjadinya hari kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah gitu ya. Tapi pada materi ini kita cukup menyebutkan tanda-tanda itu hanya ada 6. Yang pertama adalah ad-dukhan. Ad-dukhan bahasa Arab artinya adalah munculnya kabut yang sangat tebal gitu ya. Nah, kalau kita melihat kebakaran, contohnya kebakaran di Kalimantan, kebakaran di Sumatera gitu kan, itu bagaimana banyak yang sakit gitu ya, sakit karena adanya kabut asap gitu. Tapi itu belum seberapa bila dibandingkan dengan ad-dukhan sebelum terjadinya hari kiamat gitu. Kemudian yang kedua adalah munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah orang yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah. Dia berusaha bagaimana menggoda umat manusia agar menjadi temannya nanti di hari kiamat di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ad-dabbah. Ad-dabbah itu adalah munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Jadi kalau pada masa Nabi Sulaiman, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu adalah bisa berbicara dengan hewan gitu ya. Tapi ketika hari kiamat itu akan terjadi, muncullah ad-dabbah. Arti ad-dabbah itu adalah mereka berbicara seperti manusia. Kemudian yang keempat, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Kemudian yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu dalam Islam bagaimana dia diangkat ke langit ya. Jadi tidak seperti kepercayaan agama yang lain gitu. Nabi Isa itu disalib, tidak seperti itu. Tapi dalam ajaran Islam Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan ketika hari kiamat itu akan terjadi, maka Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian selanjutnya cara beriman kepada hari akhir. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah beriman kepada hari akhir secara ijmali, adalah meyakini hari akhir secara umum. Kita hanya meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan kita tidak tahu kapan terjadinya gitu kan. Karena itu adalah rahasia Allah. Itu artinya secara ijmali. Kemudian yang kedua, beriman kepada hari akhir secara tafsili. Artinya apa? Artinya meyakini terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Mungkin bisa kita meyakini dengan adanya siksa di dalam kubur, kemudian nanti suatu hari manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian seluruh amalan manusia itu ditimbang, kemudian diperlihatkan kepada mereka seluruh lembaran-lembaran atau catatan-catatan perbuatan ketika mereka hidup di dunia. Lalu saat itu finalnya apa? Finalnya adalah pintu mana yang akan mereka masuki? Apakah pintu surga atau pintu
neraka. Kemudian hal-hal yang wajib diyakini umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir apa saja? Yang pertama adalah percaya akan adanya fitnah kubur. Jadi percaya bahwa manusia itu setelah dia dimasukkan ke dalam kubur, maka dia juga akan menerima ya apa yang sudah dia lakukan ketika hidup di dunia. Apakah amal ibadah ataukah perbuatan dosa. Makanya kita kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka sebaiknya kita selalu mendoakan, ya Allah semoga orang tuaku di dalam kubur dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya di dalam kuburannya, diampuni segala dosanya. Kemudian mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di akhirat di dalam surganya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, percaya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi tiupan yang pertama itu dimusnahkan ya semua makhluk hidup, tidak ada satu pun lagi. Nah, kemudian yang kedua dihidupkan semua makhluk hidup yang tadinya dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, hingga akhirnya mereka dihisab perbuatan ketika mereka hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, percaya akan adanya hari kebangkitan gitu ya. Kemudian yang keempat, percaya akan adanya hari pengumpulan di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, meyakini adanya al-haud. Al-haud itu adalah telaga di surga. Nah, ada telaga yang apabila manusia ya, katakanlah makhluk hidup meminum air itu, maka dia akan selalu tidak merasa kehausan gitu ya. Kemudian yang keenam, meyakini terhadap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sering-seringlah kita bersalawat kepada Rasul, semoga kelak di hari akhir kita mendapat syafaatnya. Dan yang ketujuh, meyakini terhadap mizan, timbangan ya, timbangan amal perbuatan baik dan buruk. Kemudian yang kedelapan, final bagi seorang, katakanlah seorang muslim di hari akhir itu adalah percaya akan adanya surga dan neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, dia kekal di dalamnya, dan merugilah orang-orang yang Allah masukkan dia ke dalam neraka. Baik, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, kehidupan ini pasti akan ada artinya. Bukan cuma sekedar hidup lalu mati, maka hendaknya kita selalu berbuat kebaikan. Jadi artinya apa? Akan ada kehidupan yang kekal abadi. Di mana kehidupan yang kekal abadi? Yaitu di hari akhirat. Jadi selagi kita hidup di dunia, maka selalulah berbuat amal kebajikan, karena hanya itulah bekal kita untuk di hari akhir. Kemudian yang kedua, menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal terbaik selama hidup di dunia. Jadi kita selalu berbuat baik kepada orang lain ya, karena itu akan dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, contohnya selalu sholat 5 kali sehari semalam, maka perbuatan itu selalu kita kerjakan, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, semakin terkondisikan berperilaku atau ikhlas dalam beramal. Artinya ketika kita berbuat kebaikan, tentu kita tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. Kemudian yang keempat, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Apa contohnya perbuatan maksiat? Meninggalkan sholat, selalu memfitnah orang lain, selalu membuka aib orang lain. Jadi supaya kita terhindar ya, menghindarkan diri dari hal-hal yang berbaur dosa dan maksiat. Baik, selanjutnya perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Apa perilakunya? Nah, yang pertama adalah rajin beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata mengharap ridha Allah. Jadi bukan karena ria ya. Kalau karena ria itu berarti kita melakukan kebaikan untuk dipuji oleh manusia. Kemudian yang kedua, membina hubungan yang harmonis sama manusia. Jadi hablum minan nas. Kalau yang pertama tadi hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia yang hanya sementara ini. Kemudian yang keempat, giat beramal, berbuat baik dan berakhlak karimah.
Kemudian yang kelima, bersikap optimis. Yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketujuh, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jujur dalam keadaan apapun dan bertanggung jawab. Kemudian bersikap adil. Jika ada di antara anak-anak yang kelak di kemudian hari menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Anak, cukup sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.